Bapak, Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi eh, pada renungan sebutir debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan seperti yang saya janjikan dalam episode yang sebelumnya, yaitu tentang roh pembisik. Ya, ada roh pembisik, yaitu roh peramal atau roh pembisik dari arwah, ya, minta petunjuk dari arwah yang orang udah mati, ya. Nah, itu roh Tuhan, roh kudus, atau roh setan, ya. Ada orang-orang Kristen suka, saya tahu ada beberapa orang, satu orang yang mengatakan dia selalu dapat bisikan dari roh kudus, dapat bisikan dari Tuhan. Terus dia keceplosan, emang kalau setan tuh suka ngebohong, ya. Terus dia keceplosan, dia bilang dia dapat bisikan dari pendetanya yang sudah meninggal. Pendeta yang sudah meninggal bisa ngebisikin. Itu pendeta beneran pendeta atau roh setan yang menyamar jadi roh pendeta? Ini yang kita harus sungguh-sungguh perhatikan dan hati-hati, Bapak Ibu, ya. Jangan merasa ingin menjadi hebat, seolah-olah bisa berkomunikasi dengan roh, akhirnya masuk neraka karena menyembah roh lain, bikin Tuhan cemburu, Tuhan marah. Saya akan bacakan dari Yesaya 8 ayat 19, Bapak Ibu. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah. Arwah orang mati, ya. Dan roh-roh peramal. Waduh, roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, ya, yang berbisik-bisik dan berkomat kamit. Maka kita sebagai anak Tuhan harus menjawab. Di sini dikatakan, maka jawablah. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk hanya kepada Allahnya, yaitu kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita? Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang mati untuk orang hidup? Ini kalau kita punya logika yang sehat, orang hidup minta advice, minta petunjuk sama orang mati. Itu nggak masuk logika juga, Bapak Ibu. Orang udah mati, ya, nggak bisa dijadikan sumber petunjuk. Berarti kita menyembah setan. Karena kalau orang udah mati, itu langsung rohnya sudah tidak di bumi, tapi di suatu tempat yang disediakan, tempat untuk menunggu hari penghakiman, ya. Jadi itu bukan roh kudus, bukan roh Tuhan. Pasti itu roh setan. Kenapa saya bilang pasti roh setan? Karena dia itu mau disembah. Dia raja pembohong. Makanya dia selalu bisik-bisik, komat kamit, tidak berani terus terang, tidak berani lantang memberitakan kebenaran. Berarti dia bohong. Bapak Ibu, ada satu kepercayaan, tradisi di kalangan masyarakat Tionghoa. Itu kalau orang yang selalu berbicaranya tutup mulut, bisik-bisik, gitu, itu orang harus diwaspadai. Berarti ada something wrong. Itu tapi kata kebudayaan Chinese, ya. Orang Chinese lebih senang kalau
kita bicaranya terang-terangan. Jadi saya ulang ya, dalam Yesaya pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut? Patut artinya harus. Sudah seharusnya ya. Minta petunjuk kepada Allahnya, kepada Tuhan, kepada pencipta alam semesta, kepada Tuhan Yesus. Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup? Nah, tadi cerita yang tadi, ada seorang anggota gereja, dia begitu mentuhankan pendetanya dari waktu pendetanya mati. Terus katanya pendetanya selalu dekat sama dia, bisikin dia, terus bisikin dia. Tapi buahnya bukan buah Roh Kudus, bukan damai sejahtera, ya, tapi pemecah belah. Bukan mempersatukan, tapi memecah belah. Mengadu domba dalam kefasikannya, mempertontonkan kesombongannya, memuji diri sendiri, menontonkan kekayaannya, menghasut, membenci, menghakimi, menyebarkan berita bohong, memutarbalik masalah. Itu tabiat setan, saya bilang. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terbawa. Nah, kalau dia bawa itu tabiatnya setannya ke dalam gereja, gereja bisa pecah. Kenapa? Karena kita juga terdiri dari darah dan daging. Kita juga manusia yang berdosa. Kita juga selalu bisa jadi sombong. Kita juga bisa jadi selalu cepat marah. Kita juga jadi tersinggung. Kalau kita direndahkan, diinjak, kita jadi mau menonjolkan kita siapa, kamu siapa. Kan jadi perang. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita merendahkan hati, merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus memberikan kita hikmat supaya kita jangan jadi antek setan, ikut berantem, ikut sombong, ikut dendam, ikut dengki, ikut sakit hati, ikut kepahitan dan sebagainya. Ya Bapak Ibu. Jadi saya terpanggil, saya tergelitik, hati saya ingin sekali menceritakan ini. Jangan sampai kita dibawa ke dalam sistem pemecah belahnya iblis. Yang seolah-olah bicara suci, tapi di dalamnya terkandung hasutan, kebencian, dan perpecahan. Kalau Bapak Ibu sudah nonton film Passion of the Christ, Bapak Ibu coba perhatiin, selalu di dekat Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus disiksa, digebukin ya di depan tentara-tentara Romawi, itu ada orang selalu pakai kerudung. Kalau saudara perhatikan mukanya serem, putih gitu kayak mayat. Nah, itu setan. Dia selalu menghasut. Ngapain sih kamu berkorban begini? Ngapain sih kamu mau digebukin? Ngapain sih? Kamu kan anak raja, kamu kan punya bala tentara surga. Ngapain sih kamu merendahkan diri? Ngapain sih kamu mau disalib? Sakit loh itu disalib. Tapi Tuhan tetap lakukan. Kenapa? Karena dia menjalankan misi Allah Bapa untuk mencetak ulang manusia Adam yang sudah berdosa menjadi manusia Yesus Kristus yang murni 100%, tidak bercacat,
tidak bercela, tidak berdosa. Karena dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Dengan ada darahnya manusia yang 100% tulen ini, baru kita manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Tanpa Yesus berkorban, kita sudah rusak. Karena itu tanpa Yesus manusia tidak bisa hidup tanpa Yesus. Begitu Bapak Ibu. Karena itu mari Bapak Ibu kalau mau mengenal Tuhan lebih dalam, baca Alkitab tiap hari, renungkan siang dan malam, berdoa minta petunjuk Roh Tuhan yang kudus untuk membimbing Bapak Ibu supaya mengerti firman Tuhan dengan benar. Minta hikmat seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Sulaiman, sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa mengalami pimpinan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, ingin selalu dekat Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi ya dalam episode berikutnya. Semoga Roh Kudus memimpin Bapak Ibu bisa mengerti dan mengenal Tuhan, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Jangan lupa klik subscribe, share sebanyak-banyaknya. Saya tidak mengharapkan ini share supaya dapat duit, enggak. Jangan salah sangka. Saya minta di-share supaya makin banyak orang dengar firman Tuhan, makin mengerti firman Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Ya, supaya masuk surga yang kekal. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.